Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat ya. Nah, ini aku mau share pengalaman aku ya teman-teman. Jadi ini keadaan peralatan masak aku yang kumel banget. Jadi ini peralatan masak aku penuh dengan jamur ya teman-teman. Nah, ini apa penyebabnya? Ikutin terus videonya ya. Nah, ini sebelum ke topik pembahasan apa penyebab dari peralatan masak aku yang kumel dan dekil. Jadi peralatan masak aku ini benar-benar kotor, jorok. Nanti aku akan share ke teman-teman apa penyebabnya. Tapi sebelumnya ini aku mau share kegiatan aku di pagi hari ya. Nah, seperti biasa kalau udah pagi itu wajib buka jendela ya teman-teman. Nah, ini sekitar pukul 7 pagi. Nah, mumpung anak-anak itu belum pada bangun, ini mau beberes rumah dulu. Nah, ini yang pertama aku beresin adalah di bagian ruang tamu. Tapi untuk di bagian ruang tamu ini enggak terlalu berantakan ya teman-teman. Ini hanya sekedar bantal-bantal sofanya aja yang berantakan. Ini mau aku susunin kembali. Nah, buat teman-teman yang baru datang ke channel aku, baru bergabung, terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Dan buat teman-teman yang datang tapi enggak pernah subscribe, enggak apa-apa, mudah-mudahan nanti suatu saat teman-teman mau subscribe channel aku, karena subscribe dari teman-teman sekalian itu bisa bikin aku lebih semangat lagi dalam membuat video. Nah, ini seperti biasa kalau anak-anak lagi tidur, pekerjaan rumah itu harus dikerjain cepet-cepet ya teman-teman, karena emang kalau punya anak kecil itu enaknya tuh ketika lagi beberes rumah di saat anak-anak lagi tidur ya teman-teman. Jadi pekerjaan itu lebih sat untuk dikerjain. Nah, ini pakaian aku yang aku cuci tadi malam ini belum aku jemurin. Jadi biasanya tuh aku kalau giling baju tuh malam hari dan paginya itu baru aku jemur. Jadi pekerjaan itu kalau di pagi hari nggak terlalu menumpuk ya teman-teman, karena malamnya itu udah nyuci baju dulu. Nah, kalau teman-teman sendiri gimana nih, kalau malam suka giling baju nggak? Nah, kalau aku tipe yang kalau malam itu suka giling baju lalu nanti paginya itu baru aku jemur. Nah, buat teman-teman yang baru datang ke channel aku mau infoin kalau aku ini tinggalnya masih di rumah kontrakan ya teman-teman. Lebih tepatnya di kontrakan Ciledug. Dan kontrakan yang aku tempatin sekarang adalah kontrakan 3 petak. Yang namanya kontrakan 3 petak itu ya rumahnya berpetak-petak ya teman-teman. Cuman di sini aku tinggal di kontrakan 3 petak yang kamar tengahnya itu ada pintunya. Jadi kebetulan itu ada pintu, makanya aku memilih kontrakan ini. Nah, kemarin ada yang nanyain di video aku, kok kontrakannya ada kitchen setnya. Nah, kalau kitchen set ini aku pasang sendiri ya teman-teman, dan ini bisa dibongkar lagi misal kalau kita itu harus pindah rumah. Dan kenapa akhirnya aku memilih dapur aku dipasangin kitchen set, karena barang-barang aku lumayan banyak juga ya teman-teman. Tapi sebenarnya juga nggak terlalu banyak, cuman karena dapurnya ini kebetulan sempit, jadi ukuran dapur aku ini 1,5 kali 1,5 meter, yang mengakibatkan dapur ini benar-benar sempit dan mungil, dan makanya aku harus menggunakan kitchen set. Jadi sebagian barang-barang yang aku milikin itu aku masukin ke dalam kitchen set. Misalnya kayak peralatan makan aku yang enggak sering aku gunain, ini lebih baik aku simpen ke dalam kitchen setnya. Atau di dalam kitchen set ini biasa aku gunain untuk menyimpan kayak toples-toples lebaran ataupun kayak tupperware dan barang-barang aku yang lainnya. Nah, ini aku mau tunjukin ke teman-teman ini keadaan tempat sendok makan aku yang kotor banget akibat jamur. Jadi ini kayak bulukan gitu. Ini sebenarnya bukan karena aku enggak rajin membersihkan, cuman ini sengaja aku bikin video. Inilah penyebab kalau tempat wastafel dan tempat makan itu terlalu berdempetan, yang mengakibatkan peralatan makan itu atau peralatan masak aku itu penuh dengan jamur. Jadi ini sengaja aku nggak bersihin dulu ya teman-teman, karena emang sekalian aku bikin video. Jadi ini aku mau sekalian share ke teman-teman kalau wastafel itu terlalu dekat sama peralatan masak, ya begini akibatnya ya teman-teman. Jadi ada sisi positifnya, ada negatifnya juga. Sisi positifnya ya misal kalau kita selesai mencuci piring, enaknya itu kita begitu cuciannya itu langsung bersih, kita langsung bisa susun-susun gitu di sebelah kita. Tapi di sisi negatifnya, karena ini tempatnya terlalu lembab, sering kena air, peralatan makan kita itu jadi gampang banget kena jamuran atau bulukan ya teman-teman. Jadi sebenarnya aku sengaja nggak bersihin sekitar 2 minggu karena sekalian mau bikin video, cuman ini nggak boleh ditiru ya teman-teman. Ini aku hanya sekalian mau mencontohkan kalau ini itu hanya pengalaman aku aja, pengalaman yang aku rasain kalau wastafel itu terlalu deket sama peralatan masak, ya gini akibatnya peralatan makan aku jadi gampang bulukan dan berjamur. Jadi sebenarnya aku suka-suka aja ya teman-teman kalau dapurnya itu kecil. Selain pekerjaan
ngerjain itu lebih cepat selesai. Yang bikin gak enak itu ya yang namanya dapur sempit, dapur kecil, wastafel sama peralatan masak itu ya bener-bener dempet. Tapi ya itu akibatnya peralatan masak kita itu gampang jamuran, bulukan, dan gampang banget untuk kotor. Dan sebenarnya kalau memiliki dapur yang lebar ada enak ada enggaknya juga ya teman-teman. Kalau enggaknya itu ya kita dalam beberes itu membutuhkan waktu yang jarak yang agak jauh, kayak dari wastafel nyusun ke tempat piring aja butuh jarak kayak jalan-jalan gitu, harus berjalan dulu. Nah kalau aku ini kan enggak, kalau misal setelah habis nyuci ya tinggal melangkah selangkah ke samping aja gitu, udah cepet satset gitu, pekerjaan cepet selesai. Beda lagi kalau yang lebar ya, kita harus berjalan dulu. Dan kalau misal memiliki dapur yang lebar itu enaknya barang-barang peralatan makan ataupun masak kita itu nggak gampang jamuran kayak yang punya aku sekarang, yang terlalu dekat dengan wastafel yang mengakibatkan barang-barangnya ini bulukan dan berjamur. Nah ini peralatan gorengan aku yang gagang dari peralatan masaknya itu kayak berjamur gitu ya teman-teman. Ini penampakannya kotor banget. Nah ini nanti mau aku langsung cuci. Jadi ini gagangnya tuh kebetulan dari kayu, jadi ini gampang banget kalau kena air itu pasti berjamur ya teman-teman. Ini harus dicuci karena kalau nggak dicuci itu bisa membuat kotor, bau. Selain itu juga bisa membuat gagang kayunya ini apa ya, kayak lapuk gitu ya teman-teman. Ini harus segera dibersihin. Sebenarnya aku pingin tuh kalau nyimpen itu di dalam kitchen saya, cuman karena aku memiliki anak kecil yang kalau makan itu harus diambilin dan itu kayak berepot gitu ya teman-teman. Ini makanya aku nggak naro peralatan makan aku di dalam kitchen set. Makanya ini peralatan makan aku dan peralatan masak aku ngeletakinya di atas meja yang berdekatan dengan wastafel seperti ini. Nah di sini selain peralatan makan aku pada kotor, ini juga meja dari wastafelnya ini kotor banget ya teman-teman. Karena setelah habis nyuci piring itu biasanya kan air selalu netes-netes. Jadi yang mengakibatkan meja dari wastafel ini gampang banget berjamur dan mengakibatkan mejanya ini benar-benar kotor. Nah setelah aku selesai mencuci sendok dan sebagainya, ini aku lanjut untuk membersihkan meja. Nah di meja kali ini benar-benar kotor ya teman-teman. Nah ini penampakannya, ini aku gosok menggunakan sabun cuci piring itu nggak bisa karena saking tebelnya kotorannya. Ini aku menggunakan cairan khusus. Jadi ini cairan ini cocok banget untuk menghilangkan kayak noda-noda seperti jamur ataupun lumut ya teman-teman. Ini hanya menggunakan kuas aja, ini jamurnya ini terangkat dengan gampang banget, gak butuh tenaga yang ekstra banget. Ini hanya menggunakan kuas aja, digosok-gosok sedikit ini kotorannya langsung terangkat. Nah buat teman-teman yang mau produknya ini aku cantumin di kolom deskripsi ya. Nah di meja wastafel ini aku menggunakan stiker vinyl yang biasa digunakan untuk stiker lantai, tapi ini aku gunain untuk melapisin meja wastafel aku supaya lebih kelihatan bersih gitu ya teman-teman. Kalau bawaan dari kontrakannya itu sebenarnya batu bata biasa, keramik biasa maksud aku, cuman karena keramiknya itu kayak udah buluk gitu, ini makanya aku timpa menggunakan wallpaper vinyl. Karena wallpaper dari vinyl itu menurut aku lumayan tebal ya teman-teman. Ini cocok banget untuk dipakai di wastafel dapur aku. Nah ini udah selesai bersihin mejanya, ini aku lanjut untuk membersihkan dispenser beras ya teman-teman. Jadi ini adalah dispenser beras aku yang biasa aku gunain untuk menyimpan beras. Nah ini dispenser berasnya muat ataupun bisa muat sampai 10 liter beras ya teman-teman. Dan kalau teman-teman ada yang mau, link pembeliannya ada di kolom deskripsi ya. Nah ini dispenser berasnya cantik banget, jadi dia tuh ada motif timbulnya. Jadi kalau diraba itu kayak ada motif daun padinya ya teman-teman. Dan ini warnanya cocok banget sama kemauan aku atau kesukaan aku, yaitu warna hijau daun. Dan alhamdulillah beberesnya udah selesai. Nah ini penampakan setelah diberesin ya teman-teman, alhamdulillah jauh lebih bersih. Dan ini penampakan anak-anak aku yang hari ini masih tidur karena ini masih pagi banget. Dan biasanya kalau anak-anak lagi tidur waktunya me time ya teman-teman. Jadi seperti biasa kalau anak-anak lagi tidur waktunya minum kopi dan ngemil jajan. Dan semenjak menjadi ibu rumah tangga, waktu yang tepat, waktu yang enak banget untuk me time adalah di pagi hari ketika anak-anak masih tidur. Me time itu penting banget ya teman-teman buat kita sebagai ibu rumah tangga supaya enggak stres. Nah terima kasih ya teman-teman udah nyaksin video aku. Semoga video aku ada yang bisa diambil manfaatnya. Ketemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.